Podcasta, podcast Himadata. Pengalaman sempro, itu gimana sih? Halo Perdata People, kenalin aku Angelin yang pada kali ini sebagai host dalam kegiatan podcastnya anak Himadata. Tempatnya sharing session mengenai perdata serta tips and tricks mengenai perdata tentunya. Pada sesi ini nanti kita akan menanyakan seputar proposal nih hingga tips and tricks tentang Sempro. Dan by the way, di sini aku udah undang Niket dan Denny yang bakal jadi narasumber nih dalam podcast kali ini. Niken dan Denny merupakan mahasiswa salah satu tempat kita dari PK Perdata yang udah Sempro nih teman-teman. Penasaran dong gimana caranya bagi teman-teman kita dari nyusun proposal hingga bisa Sempro? Penasaran kan? Langsung aja nih kita kenalan dulu dengan Denny dan Niken. Oh iya, halo Niken, halo Denny. Halo Alim. Halo Alin. Hai, oke. Udah siap kan ya teman-teman, kita mulai podcastnya? Siap banget dong. Siap-siap, gas. Oke, mantap. Ini udah semangat nih. Dari Niken dulu kali ya. Boleh Niken kenalkan diri Niken dari PK mana dan sekiranya Niken kali ini penelitiannya ambil tentang apa dan apakah normatif atau empiris? Oke Alin, perkenalkan nama aku dulu ya Alin. Aku Niken Duyeza dari PK Perdata Murni. Alhamdulillah udah sempro juga. Aku ambil penelitian dan judul skripsi itu tentang investasi Alin. Apakah itu normatif atau empiris Niken? Aku ngambil jenis penelitian empiris. Oke, mantap ya, investasi dan itu empiris. Dan Niken dari Perdata Bisnis ya berarti ya Niken? Perdata Murni. Bisa ya ternyata anak Perdata Murni ambil investasi. Nah, itu mungkin salah satu ide nih buat teman-teman dari Perdata Murni yang mungkin sampai sekarang belum dapat judul juga, Niken bisa tuh ngambil investasi. Oke, selanjutnya kita ke Denny. Hai Denny, silakan kenalin diri kamu. Halo Alin. Oke Lin, kenalin nama aku Denny Andastorus. Aku dari PK Perdata Bisnis. Dan untuk sekarang ini proposal aku tuh tentang asuransi. Dan itu aku ngambil metode penelitian normatif, Lin. Oke, mantap. Kalau Niken tadi empiris, Denny ternyata normatif. Nah, semangat ya Denny untuk lebih sering banyak-banyak baca penelitian kepustakaan dan lain-lain. Oke, keren-keren ya ternyata teman-teman kita ini ada Niken dan Denny yang udah sempro dan tentunya kita penasaran dong gimana caranya sih bagi mereka dari nyusun proposal hingga sampai kemudian ke sempro itu sendiri. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, dalam kita menulis skripsi itu, dalam menulis tugas akhir, hal pertama yang harus kita tulis sebelum penelitian adalah proposal ya teman-teman. Nah, dan sebelum proposal itu dibuat, ada satu tahap lagi, yaitu ACC judul. Nah, ini mungkin jadi salah satu fenomena ya bagi teman-teman perdata, bahwasanya sekarang itu cukup sulit untuk ACC judul. Tapi sebenarnya kalau dikatain susah, enggak juga. Tapi enggak mudah juga. Maka dari itu mungkin aku mau tanya Niken nih, pertama-tama menurut kalau Niken dulu gimana sih perjalanannya sampai ke ACC judul itu dulu gimana? Mungkin kalau misalnya aku dari ACC judul tuh aku sempat ditolak sama sekretaris bagian. Terus tapi itu ditolaknya bukan ditolak secara langsung yang nolak banget, tapi itu yang kayak harus menjurus cakupannya tuh masih luas gitu loh Alin tentang judul aku. Tapi tuh tips dari aku milih judul tuh kayak pilihlah judul yang mana yang mungkinnya rasanya kita tuh mengerti
ngerti dan akan mudah untuk membuat skripsinya sendiri. Jadi awalnya aku ditolak sekali dan untuk judul kedua alhamdulillahnya aku diterima. Kayak gitu sih Alin. Tapi kalau misalnya untuk dalam pemilihan judul, aku kemarin nih kayak aku emang mencari referensi yang sekiranya aku ngerasa aku bakal ngerti dan bakal enjoy ngejalanin penulisan skripsinya. Oke, wow, tips yang bagus ya Niken. Biasanya kita tuh nggak boleh ya takut-takut buat ngajuin judul. Ajuin aja dulu. Nanti masalah salah, ditolak, dan lain-lain. Biasanya sekretaris bagian justru ngarahin kita ya, Bapak dosen ya. Benar Alien, biasanya tuh kalau misalnya ada judul yang sekiranya bagus nih, tapi tuh ada kata-kata yang kurang pas atau katanya tidak menjurus, jadi tuh nanti bakal diarahin jadi kata-kata yang tepat untuk jadi judul skripsi kita. Oke. Nah itu tuh teman-teman, jadi kalau yang sampai sekarang takut nih, judul aku bagus belum, judul aku gini belum, ajuin aja dulu teman-teman, kali aja nanti diarahin. Insya Allah pasti bisa kok. Oke. Nah, kalau kita udah ACC judul, nanti terus kan diarahin ya. Nah, kalau Denny sendiri gimana nih pengalaman ACC judulnya, tapi Denny normatif kan penelitiannya gitu. Oke, Alin. Jadi kalau untuk aku sendiri, kalau boleh cerita dulu nih sedikit kan, sebenarnya aku tuh udah lama di ACC judul. Nah, aku tuh kebetulan dapat judul itu ketika aku lagi kuliah bersama salah satu dosen, di mana dosen itu sebenarnya menjelaskan tentang materi, kemudian bahas-bahas proposal nih kan, itu di-spill tentang apa-apa saja yang mesti jadi topik gitu, Lin. Nah, kemudian aku buka undang-undangnya, kebetulan juga undang-undangnya baru, tapi karena aku melihat banyak orang yang ditolak judulnya, aku pelajari dulu judul aku itu, sampai aku benar-benar paham, sampai aku benar-benar ngerti itu tentang apa, bahas apa masalahnya. Bahkan dari aku punya topik itu sendiri, aku baru ngajuinnya sebulan kemudian. Artinya aku ada sebulan untuk belajar tentang judul aku supaya aku diterima gitu. Dan alhamdulillah ketika sampai sebulan itu aku ngajuin judul dan alhamdulillah langsung di ACC gitu. Itu untuk yang pertama. Dan itu dengan persiapan juga ya, belajar, baca undang-undangnya, undang-undang yang lain yang berkaitan, apalagi aku normatif kan, sangat berbeda dengan empiris yang data lapangan seperti itu, Lin. Berarti kalau dari Denny sebelum ACC judul itu memang kayak dipas-pasin dulu ya pengetahuannya, sumber-sumber terdahulunya. Wah, menarik ya. Itu artinya kita kalau ngajin judul tuh nggak boleh kosong-kosong banget nih teman-teman. Ya, benar-benar. Pastinya. Ya. Itu kan kita kalau sudah ACC judul, nanti kan diarahin nih, ngurus surat SK dosen pembimbing. Nah, itu udah bagian dari administrasi itu. Kalau Denny sendiri keluar SK dosen dari ACC judul tuh berapa lama tuh? Oke, kalau untuk SK pembimbing sendiri, sebenarnya kalau aku sendiri cukup lama. Nggak tahu nih kalau Niki nanti gimana kan. Kalau aku sendiri, aku ngajuin judul itu dan di ACC tanggal 31 Maret. Kemudian aku kita nunggu formulir dulu tuh, formulir ACC, sekaligus kita juga melengkapi persyaratan administrasi lainnya. Nah, dihitung-hitung dan total-total, aku baru dapat pembimbing itu tanggal 12 Mei. Artinya ada hampir 1 bulan lebih aku baru dapat pembimbing tuh. Dan itu cukup waktu yang lama dengan berbagai kehektikan ngurus administrasi di Perdata gitu ya. Gimana kalau nih Ken? Berapa lama Ken keluar SK dospemnya? Wah, kalau misalnya aku kayaknya hampir sama deh sama Denny yang lumayan lama juga. Kayaknya selama dari ngurus administrasi, dari biro sampai lagi ke bagian tuh, dan keluarnya SK tuh mungkin ada sebulan lebih juga, Alin. Jadi rata-rata sebulan ya? Aku pun kalau ngebawa ke diri aku sendiri sih saat keluar SK dospem juga sebulan ya teman-teman. Nah, karena administrasinya sendiri itu lumayan ngabisin waktu, jadi ini jadi sebagai motivasi juga ya buat teman-teman pendengar semuanya untuk segera mempercepat
pengajuan judulnya, ACC judulnya. Jadi jangan dilama-lamain teman-teman. Karena selain kita tuh kan nggak hanya ACC judul nih, ada juga administrasi-administrasi tertentu yang harus kita lalui. Setelah itu baru kemudian bisa bimbingan. Nah, maka dari itu teman-teman pendengar, jangan lupa ya segera ACC judul, oke? Mengenai bimbingan, oke, ini topik yang menarik nih. Orang biasanya kalau mendengar kata bimbingan itu selalu identik dengan drama-drama bimbingan. Mungkin dengan aku pertama kali ingin bertanya Niken dulu nih, terkait bimbingan Niken yang proposalnya adalah empiris, penelitiannya empiris selama bimbingan, Niken gimana? Mungkin aku nyebutin dosen pembimbing aku dulu nggak sih, Alin? Boleh, silakan. Dosen pembimbing aku tuh, dosen pembimbing 2 itu Bu Diana Amelia, yang pertama tuh Bu Ulfanora. Terus sebelum aku bimbingan, aku diarahin dulu nih karena aku penelitian yang empiris, aku diarahin dulu pra penelitian. Dan aku harus ngurus surat dulu kan ke biro pra penelitian dulu. Habis pra penelitian baru aku bimbingan sama Bu Dian yang pertama. Mungkin kalau misalnya untuk bimbingan, ya seperti yang Alin katakan, mungkin ada drama-dramanya ya Alin yang harus kita hadapi. Mungkin drama yang aku hadapi itu mungkin yang kayak kita bisa nunggu dosen pembimbing di bagian kita tuh yang kayak sampai berjam-jam, nunggu ibu tuh kelas, atau tiba-tiba ibunya dari kelas langsung pulang, kayak gitu. Atau tiba-tiba nggak datang. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Intinya memang dijalani aja sih ya, segala drama bimbingan ini kan. Iya sih benar Alin, kayak dijalanin aja sih. Kayak tiba-tiba kalau misalnya aku dengar-dengar nih juga cerita teman-teman kita yang misalnya Bapak Ibu dosen pembimbingnya tiba-tiba umroh atau tiba-tiba jalan-jalan atau tiba-tiba nggak mood, itu tuh kayak apa ya namanya, rasa-rasa bimbingan gitu loh, kayak yang harus dijalani dengan enjoy aja sih sebenarnya. Memang sih teman-teman, kita nggak bisa memprediksi ya mood masing-masing dosen pembimbing kita gimana, dan itu tentu perlu kesiapan mental nih. Jadi teman-teman kalau sudah menghadapi drama sedemikian rupa, jangan lupa untuk memperbanyak sabar, berdoa, dan juga tentunya kayak ya udah dinikmati aja alurnya. Segala sesuatu, at least kita ada progresnya. Hari ini misalkan nggak ketemu, at least besoknya insya Allah bisa. Insya Allah bisa, ya benar sih Alin. Kalau Denny sendiri gimana nih selama bimbingan? Oke, ini masuk bagian aku nih ya. Kalau untuk aku sendiri, tadi karena Alin udah nyebutin siapa tuh bimbingnya. Nah, aku juga pengen nih kan nyebutin siapa bimbing aku. Nah, kalau untuk aku sendiri itu pembimbing 2 ada Bapak Almodudi. Kemudian pembimbing 1 ada Bapak Nanda Utama. Jadi memang aku tim laki-laki semua. Kalau untuk aku sendiri selama bimbingan, aku lebih ke bimbingan pertama itu aku memang memastikan bahwa judul yang di ACC itu tidak akan dirubah lagi ketika bimbingan. Nah, dengan cara aku bawa judul aku, bawa rumusan masalah, kemudian bawa latar belakang sedikit, dan aku pastikan supaya nanti ketika aku menulis proposal tidak banyak perubahan. Itu strategi aku sebenarnya. Nah, itu bimbingan pertama. Nah, kalau untuk bimbingan selanjutnya itu aku lebih kepada fokus menulis proposal, mencari bahan sumber bacaan karena normatif kan, harus banyak buku dan undang-undang serta jurnal. Setelah aku selesai dan aku mulai bimbingan lagi, nah aku tuh yang buat agak drama sebenarnya karena dari dosen bimbing aku sendiri, dosen bimbing 2, itu harus menggunakan aplikasi Mendeley untuk citasinya dan daftar pustakanya. Sedangkan aku sendiri pada waktu itu sama sekali buta tentang Mendeley gitu. Jadi dikatakan sama Bapak tuh, silakan kamu belajar dari YouTube tentang Mendeley. Jadi aku benar-benar pulang lagi ke rumah, buka YouTube, belajar Mendeley, semua citasi yang udah aku bikin aku hapus semuanya, aku ulang lagi pakai Mendeley dengan cari jurnalnya. Aku sebenarnya lebih ke situ sih. Kalau untuk bimbingannya sendiri, kalau dihitung-hitung ya, aku adalah 5 kali revisi sama bimbing 2. Karena memang
Untuk normatif sendiri, latar belakang itu menjadi kunci utama karena memang harus ada struktur yang jelas di latar belakang aku sendiri. Nah, itu yang aku sedikit lumayan menguras energi dan waktu juga sih. Itu kalau bimbing 2 ya. Kalau bimbing 1 sendiri lebih kepada penulisan sebenarnya. Kalau di akunya, di Pak Nandanya, itu lebih kepada citasinya. Mungkin ada yang salah format dari Mendeley-nya. Kemudian juga ada beberapa kata yang aku harus jelasin tuh. Jadi aku bimbingan tuh juga ditanya sama bimbingnya, ini maksudnya apa? Ini tujuannya apa? Ini bagaimana penelitiannya? Nah, itu aku yang jelasin. Dan alhamdulillahnya kalau untuk kendala lain, kalau ini kan tadi kan nunggu dosen tuh kan berjam-jam. Nah, kebetulan aku karena bapak sekretaris bagian, jadi nggak pernah nunggu lama tuh. Jadi aku nggak ngerasain yang nunggu-nunggu lama dosen itu jarang aku. Paling nunggu dosen pembimbing 1 yang barangkali lagi nggak ada kelas atau tiba-tiba pergi. Nah, itu sih Alin. Oke. Tapi ada sisi positifnya juga ya, Denny. Denny jadi belajar Mendeley, di mana Mendeley itu salah satu aplikasi yang kayaknya masa sih mahasiswa nggak bisa pakai Mendeley gitu. Bener banget tuh. Jadi Mendeley itu salah satu aplikasi citasi nih teman-teman yang itu bakal ngebantu banget sih dalam skripsi. Dibandingkan nulis secara manual, mending pakai Mendeley. Iya nggak, Denny? Benar, memang kalau kita pakai Mendeley, kita lebih mudah untuk memasukkan jurnal kita ke dalam citasi, dan biasanya karya kita itu akan lebih valid, karena tentu di Mendeley itu memang harus ada jurnalnya tuh. Kita nggak bisa tuh ngarang-ngarang ini jurnal dari mana, kemudian dia sumber dari mana, kita memang harus benar-benar cari jurnalnya. Tapi, ini aku kasih tahu ke para pendengar semuanya, di Mendeley itu ada beberapa format yang nggak sesuai sama pedoman penulisan yang ada di Fakultas Hukum kita. Jadi juga, walaupun kita udah pakai Mendeley, kita udah ngikutin format Mendeley sesuai dengan dosen pembimbing, tapi banyak format Mendeley itu yang tidak sesuai dengan pedoman. Artinya, aku revisi lagi tuh susunan katanya, atau bahkan cetak miringnya, atau dia masih menggunakan gelar gitu. Sedangkan kalau pedoman kita kan tidak menggunakan gelar bagi jurnal yang kita kutip gitu, Alin. Bisa dipahami ya. Jadi pada akhirnya kita sendiri meskipun udah pakai aplikasi tambahan yang otomatis dibantu gitu, tetap harus teliti dong pastinya. Kemudian tadi aku juga notice ternyata untuk normatif itu latar belakang cukup penting ya. Benar, itu benar banget tuh. Jadi ya dari aku sendiri sih selama bimbingan memang latar belakang ini sering sekali diubek-ubek gitu. Oke, aku dengar sih kemarin bahasanya Denny ternyata jadi ketua pelaksana PPSH, salah satu perlombaan anak hibah data nih dari periode sekitar akhir Oktober dari Oktober sampai November. Nah, Denny sendiri gimana tuh cara bagi waktunya jadi ketua pelaksana PPSH dan kemudian bimbingan skripsi juga gimana? Oke. Kalau untuk aku sendiri memang lebih kepada agak hektik juga sebenarnya, karena di satu sisi juga melaksanakan kewajiban sebagai ketua pelaksana bersama teman-teman yang lain. Satu sisi lagi aku harus ngambis nih supaya aku bisa seminar juga, bisa penelitian, lancar juga akademiknya. Nah, aku kemarin juga sempat sebelum PPS itu juga aku udah mulai ngerjain. Jadi aku benar-benar ngejarin banget proposal aku. Dan ketika PPS itu datang dan aku jalani, itu aku lebih banyak kepada revisi dan bimbingan. Nah, biasanya aku tuh selalu nyempetin waktu untuk bimbingan kapanpun itu dan bagaimanapun kondisi aku pada saat itu. Misal nih, aku rapat jam 4, nah aku akan bimbingan dulu jam 3 gitu. Atau enggak paginya aku ngumpul, nanti siangnya aku bimbingan. Sebisa mungkin kalau ada waktu, aku terus akan kejar dosen untuk bimbingan gitu. Bahkan salah satu hal yang menarik juga, aku di ACC proposal ini itu ketika hari HPPSH tuh, hari terakhir PPSH berjalan. Nah, di situ aku di ACC proposal aku. Dan besoknya aku daftar simpro lagi. Itu sih. Mantap. Berarti hari Jumat ya, Denny, waktu itu? Bener. Itu aku sebenarnya kan itu lagi ngurus acara tuh kan. Nah, di tengah-tengah acara aku izin untuk ke gedung F, ketemu Pak Nanda untuk bimbingan, dan alhamdulillah aku di ACC di situ. Nah, itu sih.
Berarti meskipun kita punya kegiatan lain, pada intinya tetap utamain dulu nih kewajiban kita as mahasiswa hukum ya. Kita harus bikin proposal dulu, skripsi kita dulu, dan bimbingan tentunya. Selalu deh pada dia yang bisa bagi waktu antara PPSH dengan skripsinya, dan kemudian udah sempro juga. Nah, Niken, ingat nggak kemarin tanggal berapa Niken sempro? Aku sempro tanggal 3 September. Cepet ya, 3 September. Orang Alhamdulillah. mantap. Jadi kita habis KKN, Niken juga langsung sempro. Orang pertama nih Ken nih. Ya, jadi for your information guys, Niken ini nomor 1 seperdata orang yang sempro. Mari kita applause dulu. Selamat Niken. Semoga segera nular ya bagi teman-teman pendengar semuanya untuk segera sempro kayak Niken dan Denny. Oh iya, terus gimana nih perasaan Niken pas setelah sempro dan pas sempro itu juga? Kalau waktu sempro yang di hari H sendiri, itu yang parah sih deg-degannya, karena kan aku orang pertama juga kan yang di angkatan 20 untuk seminar proposalnya itu, aku juga yang nggak bisa bertanya kan ke teman-teman yang lain, kayak gimana rasanya sempro di bagian perdata. Jadi itu yang benar-benar deg-degan, dan H-2 sebelum seminar proposal itu aku yang benar-benar belajar, terus takut banget sih. Tapi kalau misalnya yang di hari H pas saat ujian tuh sebenarnya nggak semenakutkan itu. Mungkin karena yang intinya tuh yakin dan percaya sama diri kita sendiri aja sih, Alin dan teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kayak kita yakin sama percaya sama proposal yang kita bikin. Jadi tuh nanti tuh cara kita nyampein dan cara kita membawakan ke dosen pembimbing dan dosen penguji pun juga yang bakal lancar kayak gitu loh. Dan untuk perasaannya sendiri setelah seminar proposal yang ya tentunya lega. Tapi tuh kita walaupun lega tidak boleh lengah, soalnya kan pasti ada penelitian juga yang harus dijalani, dan seminar hasil lagi, dan kompre lagi kayak gitu. Oke, jadi selagi kita yakin dan percaya bahwasanya kita sendiri yang bikin si proposal, insya Allah bisa. Dan tentu jangan lupa untuk belajar juga ya sebelum sempro. Niken kira-kira untuk sempro Niken Hamin berapa tuh mulai belajarnya? Sebenarnya kalau misalnya untuk seminar proposal sendiri, tentunya kalau pas kita bikin proposalnya sendiri itu kan kita udah belajar ya. Kalau misalnya kita emang benar-benar bikin proposalnya kita sendiri yang bikin. Jadi tuh kalau misalnya yang benar-benar belajarnya tuh mungkin H-3 atau H-2 sebelum seminar proposalnya. Itu pun cuman untuk mengulang-ulang kembali apa isi proposal kita sendiri. Soalnya kalau misalnya menurut aku kita yang bikin, tentunya kita juga yang bakal paham dan mengerti gitu loh Alin, untuk isi proposalnya sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada tepat-tepatan waktunya itu Hamin berapa sempro dan segala macamnya. Selagi menunggu waktu sempro, yang penting belajar, ya kan Niken? Benar sekali Alin. Selagi masih ada waktu, jangan lupa belajar teman-teman. Pun ternyata sempro itu ketika dilalui juga tidak seseram itu. Memang sih kesannya antara kita 1 versus 4 dosen di depan gitu kan. Tapi ya pada akhirnya revisi itu pasti akan terjadi. Revisi itu nggak ada orang yang sempro nggak revisi, kan? Jadi ya dilalui aja dengan kita yakin dan percaya kita bisa, dan kita jelaskan apa sih maksud proposal ini. Maka dari itu teman-teman ketika bimbingan jangan lupa ditanya lebih lanjut kepada dospemnya apa sih yang bikin kalian bingung. Jangan malu-malu dan ragu-ragu berkonsultasi, bertukar pikiran dengan dospemnya. Itu mungkin salah satu tips and trik untuk sempro. Oke, Denny sendiri, Denny kan kapan nih sempronya tuh? Yang ingat nggak? Sempro aku sendiri
Ini sekarang hari Sabtu. Aku hari Selasa kemarin baru sempro. Aduh, harus Jadi pro. Pantesan eh, mukanya masih fresh ya. masih ada nih aura-aura sempronya kan. Jadi aku sempro tanggal 12 kan, 12 kemarin Desember. Jauh nih sama Niken yang udah dari September kan. Dan kalau untuk sempro sendiri kan baru nih. Jadi ya belum ada sih mikir-mikir untuk penelitian mungkin dalam waktu dekat lah gitu. Karena kita udah mau ada libur akhir tahun dan juga udah mau ujian juga kali ya Denny. Jadi untuk sekarang pun juga lagi susah untuk masukin surat ataupun pergi-pergi penelitian itu susah kan ya. Nggak apa-apa, dinikmati aja dulu liburnya. Nanti kita gas lagi. Itu harus tuh. Mantap. Terus mungkin aku pengen nanya ke Dedi, pas Dedi itu sempro, ada nggak hal-hal yang sekiranya ternyata Dedi menemukan ini sesuatu yang baru di sempro ini? Terus atau Dedi ada ngerasa drama-drama tertentu nggak pas sempronya? Oke. Sebenarnya kalau untuk aku sendiri apa ya? Aku merasa faktor keberuntungan itu ada gitu. Jadi selain kita udah berusaha keras, kita gigi ya, bahasanya gigi nggak tuh. Jadi kita rajin, kita serius, tapi kita perlu juga hoki gitu. Kenapa aku sendiri bilang hoki? Jadi aku cerita sedikit nih, aku keluar penguji itu hari Jumat kemarin. Nah tiba-tiba aku kan kalau di Perdata kita kan nanya nih sama dosen pembimbing dan penguji kapan jadwal sempronya. Nah itu kan biasanya kita mencari 4 dosen dan kita mencocokkan jadwal 4 dosen tersebut. Nah kebetulan di Jumat sore dosen yang aku ini yang 3 orang nih ngumpul di bagian Perdata semuanya. Itu ada Pak Dudi, Pak Nanda, Pak Tasman, sama Pak Remran satu lagi. Tapi karena Pak Remran di luar kota jadi hanya bertiga di situ. Dan aku masuk ke situ langsung ditetapin sama Pak Dudi, aku sempro Selasa gitu. Aku kaget juga kan. Jumat baru dapat menguji, Selasa harus sempro nih. Walaupun aku udah persiapan memang sebelumnya. Jadi itu yang membuat aku aku merasa hoki nih kan. Sedangkan aku melihat orang susah untuk menyatukan jadwal dosen itu. Ada yang Senin bisanya, Selasa bisanya, Rabu bisanya. Itu susah kan. Sedangkan aku sendiri semacam hoki langsung bisa dapat hari Selasa pagi bahkan. Jadi seluruh sempro pastilah kita ngerasa deg-degan kan. Apalagi kita takut nih proposal kita ini ada pula yang kurang, ada pula yang salah gitu. Tapi aku setuju sih yang dibilang Niken tadi, bahwasannya kita harus yakin tuh sama proposal kita, karena itu kita yang buat, kita yang tahu, dan cuma kita yang bisa ngejelasin. Maka dari itu ketika aku seminar proposal, di situ aku banyak ditanya tentang materi dari proposal aku sendiri, dan aku harus jelasin dengan sistematis di situ, supaya aku bisa mempertahankan penelitian aku ini dan lulus di seminar ujian proposal tersebut, Alin gitu ya. Tapi sebelum itu, aku tiba-tiba diganti tuh pengujinya yang awalnya Pak Remran, tiba-tiba Pak Remran nggak bisa tuh pagi nggak bisa, digantilah sama Bu Neneng. Tapi alhamdulillahnya selama sempro lancar, banyak diberi masukan, tapi ditukar judul aku sebenarnya. Nah, tapi apa ya, ditukar nih dalam artian bukan tukar penelitian, tapi hanya frasanya saja yang ditukar gitu. Itu sih Alin. Jadi dari pembahasan Denny kita jadi tahu ya ternyata untuk sempro sendiri penentuan jadwalnya itu harus persetujuan dulu, bukan langsung dikeluarin SK ada jadwalnya, tapi kita nih harus cari dosennya mau kapan dan kita pun bisa kapan. Dan oh ya, faktor hoki ternyata juga ada. Tapi aku rasa hoki ini selalu dihasilkan bagi orang-orang yang udah berusaha banyak sih biasanya. Nggak mungkin dong tiba-tiba nggak ngapa-ngapain tiba-tiba hoki. Enggak kan? Oke, mungkin dari Niken gimana pengalaman saat sempronya kemarin, sekiranya ada hal-hal baru atau drama-drama tertentu nggak yang Niken temuin? Mungkin kalau misalnya aku waktu seminar proposal dari aku keluar SK-nya tuh kebetulan tuh lama, ada juga sebulan aku keluar SK-nya. Terus dari keluar SK sampai penentuan jadwal keempat dosen itu
itu sekitaran 2 minggu untuk ngecocokinnya. Lumayan lama juga sih, karena salah satu dari dosen yang bersangkutan itu waktu itu ada di luar kota juga. Mungkin tuh dramanya tuh karena ada salah satu dosen yang padahal misalkan kita kalau misalnya nggak ketemu dosennya kan bisa di chat misalnya dibilang insya Allah, tapi pas di hari H insya Allah ini berubah jadi nggak bisa, jadi itu harus mengganti lagi jadwalnya ke jadwal yang lain kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman pendengar, aku ngasih saran untuk memastikan bisa sekali atau 2 kali untuk benar-benar memastikan jadwal dosen tersebut. Siapa tahu tuh tiba-tiba di hari H dosennya nggak bisa kan. Jadi tuh takutnya seminar proposalnya diundur, karena aku sempat diundur awalnya tuh sebenarnya di tanggal 1. Jadi diundur ke tanggal 3 September gitu aja sih. Cuman kalau misalnya pas seminar proposalnya sendiri, aku setuju sih kata Denny yang faktor hoki dan keberuntungan itu bakal ada. Karena menurut aku, waktu aku seminar proposal sendiri tuh yang bisa dibilang lancar juga, walaupun ada revisian dari dosen penguji dan dosen pembimbing. Tapi tuh alhamdulillah tuh berjalan dengan lancar dan cepat gitu aja sih. Oke, tadi dari penjelasan Niken dan Denny nih, aku bisa menyimpulkan keduanya sama-sama mengalami drama tiba-tiba dosennya ditukar. Iya kan? Nah, jadi aku pun ternyata saat sempro kemarin juga mengalami hal demikian nih teman-teman. Nah, bagi teman-teman pendengar semua, drama tukar-tukar dosen di hari H sempro itu nanti bisa saja ditemui tiba-tiba. Jadi aku harap teman-teman bisa menyiapkan mental akan hal tersebut, karena tidak hanya teman-teman aja yang mengalami, banyak kok. Dan insya Allah selalu ada penggantinya ya dari perdata biasanya tuh. Benar sekali Arlin, antara tukar dosen atau tukar hari ujiannya. Iya, yang penting kan kita udah fix sempro, meskipun tukar dosen atau tukar waktu pun yang penting fix sempro, ya kan? Jadi jangan berkecil hati atau sedih dahulu. Oke, mungkin ini udah mau masuki sesi pertanyaan terakhir nih. Nah, bagi Denny dulu, Denny apa sih yang pengen Denny sampaikan ke dosen pembimbing Denny? Oke, ini seperti kita memberikan apa ya, kesan-kesan terhadap dosen kita. Nah, kalau sekiranya dosen aku dengerin podcast ini, terkhusus buat Bapak Almaududi dan Bapak Nanda Utama, aku mau ngucapin terima kasih banyak telah ngebimbing selama proposal ini. Mudah-mudahan selama penelitian dan sampai seminar hasil nanti juga lancar. Nah, aku berterima kasih banyak karena selama bimbingan aku bisa belajar banyak hal baru yang awalnya aku tidak tahu sampai tahu, yang mana aku juga belajar bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik dan benar, sistematis, terstruktur, dan jelas. Jadi memang aku sendiri benar-benar diajarkan selama bimbingan untuk menulis itu haruslah dengan sistematis, ada urut-urutannya. Dari data dulu, masalah dulu, literatur review, kemudian masuk kepada judul kita. Jadi kita tidak ngasal ya, seperti kita tiba-tiba langsung ke masalah nih, nggak ada pengantarnya terlebih dahulu. Jadi aku ngucapin terima kasih banyak, dan aku bangga sih jadi bimbingan anak Pak Dudi dan Pak Nanda. Mantap, terima kasih Pak Dudi dan Pak Nanda. Oke, dari Niken sendiri, apa nih kira-kira yang ingin disampaikan kepada Ibu Ufa dan Budian? Baik, mungkin ini lebih ke kesan dan pesan ya Alin. Sebelumnya aku juga yang emang benar-benar minta terima kasih banyak kepada Bu Ulfa dan Bu Dian selaku pembimbing aku, yang benar-benar tuh ngarahin aku banget sampai proposal aku jadi. Dan untuk Bu Ulfa dan Bu Dian pun alhamdulillahnya itu tuh yang sering di bagian dan emang sering nongkrong di bagian perdata. Jadi itu sebenarnya aku nggak yang susah-susah banget untuk nemuin Bu Ulfa dan Bu Dian. Dan
Ibu tuh juga yang benar-benar ngarahin banget sih untuk proposal aku. Jadi teman-teman yang nantinya dapat dosen pembimbing sama kayak aku, Bu Dian dan Bu Ulfa, mungkin kalian salah satu orang yang sangat beruntung di bagian perdata karena Ibu tuh sangat baik dan termasuk mudah ditemui kayak gitu loh. Dan untuk pesan kepada Bu Dian dan Bu Ulfa, apa ya, mungkin dari aku, kalau misalnya Bu Ulfa dan Bu Dian mendengarkan podcast aku, mungkin bisa Bu disegerakan meng-ACC draft skripsi Niken agar Niken cepat semhas juga kan Bu. Mungkin itu aja sih pesannya. Sabar woi, sabar. Terima kasih ya Niken, semoga pesan ini didengar Ibu Dian dan Ibu Ulfa, Niken juga bisa cepat ACC. Benar. Tapi dari kesan-pesannya Niken dan Dedi, aku jadi punya kesimpulan. Even dari beberapa dosen kalian, dosen pembimbing Niken dan Dedi itu terkadang punya stigma-stigma sendiri nih di kalangan teman-teman perdata. Namun pada akhirnya semuanya adalah guru bagi kita, adalah dosen. Mereka pasti banyak ngasih pengetahuan ke kita, ngebimbing kita kan ya teman-teman. Dan tentunya drama yang dihadapin itu gak hanya drama kosong aja. Pada akhirnya kita jadi belajar terhadapnya gitu loh. Oke. Baik teman-teman, aku rasa ini sudah cukup banyak ya pembahasan kita dan cukup padat juga pembahasan ini mengenai seminar proposalnya sendiri, bahkan sampai tahap ACC judul juga bersama Denny dan Niken. Aku harap Denny dan Niken bisa lancar-lancar penelitiannya dan dimudahkan juga menemui dosen pembimbing, dosen penguji, dan mudah juga untuk sampai ke tahap selanjutnya. Oke. Kemudian aku juga harap podcast Himadata edisi ini bisa bermanfaat sih bagi teman-teman semua, baik pendengar maupun yang nanti akan menonton di channel YouTube-nya Himadata. Ibarat quotes, Tuhan bersama mahasiswa akhir, tapi yang mau berusaha. Baik, jadi karena itu semangat teman-teman yang ingin menjalankan tugas akhir dan skripsinya, tetap semangat dan pantang menyerah ya. Oke, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.